saja. Paling 5 menit lagi selesai insyaallah. Dipercepat. Orang kafir hidup mereka untuk bekerja, dan bekerja. Berinovasi, dan berinovasi. Tapi berinovasinya dunia. Itu pola hidup orang kafir. Itu tujuan hidup mereka. Di antara orang-orang kafir, pola hidup mereka adalah pokoknya hidup itu untuk bekerja. Kerja. Taunya hidup itu untuk kerja. Allah diciptakan untuk dia mata, telinga, semuanya untuk bekerja. Sehingga betul-betul bekerja. Nggak tahu pagi, nggak tahu sore, nggak tahu malam, kerja. Begitu pensiun dia, kemudian dia tidak lagi kerja, dia merasa hidupnya sudah tidak berguna, akhirnya bunuh diri. Umat Islam bekerja, bukan tidak bekerja. Namun bukan tujuan hidup untuk bekerja, bukan itu tujuan hidup. Kalau ada umat Islam, umat mukmin yang tujuan hidupnya bekerja dan tidak ada ibadahnya, kita akan bertanya, engkau mukmin atau kafir? Kita segerakan. Sebagian orang kafir hidupnya untuk hal-hal yang sepele, yang penting terkenal. Hidup itu mahal. Dapat nikmat hidup itu apa? Mahal. Mata itu mahal, seperti tadi mukadimah kita, telinga ini mahal, lidah ini mahal, tangan ini mahal, kaki ini mahal, otak kita yang akal kita itu mahal, jantung mahal, paru-paru mahal, semuanya mahal. Gak mungkinlah Allah ciptakan yang mahal-mahal itu Allah berikan kepada kita hanya untuk sekedar nendang-nendang bola. Pernah gak antum sadar itu? Nendang bola ini hal yang sangat sepele. Tidak akanlah mungkin hidup yang mahal ini untuk itu. Orang kafir, begitu mahal Allah berikan kepada mereka tubuh, digunakan hanya untuk manjat-manjat dinding, digunakan untuk manjat-manjat gunung. Hidup untuk sesuatu yang sepele. Tarafain naqid, dua hal yang bertolak belakang, satunya untuk kerja, dan itu juga salah kalau tidak ada ibadahnya. Hidup untuk sepele. Hidup hanya untuk tertawa, hidup hanya untuk nongkrong. Hidup untuk bertinju. Hidup untuk mengayuh sepeda. Apa lagi? Hidup untuk mancing. Ayo, banyak yang kena ini kayaknya ini. Enggak Ustaz. Mancing sekedarnya saja Ustaz. Paling 3 hari selesai. Enggak untuk tujuan hidup Ustaz. Hidup itu mahal akhi. Hidup itu mahal ukhti. Jangan hidup untuk hal yang sepele. Jantung itu mahal. Kalau antum kemudian olahraga lari pagi untuk sehat, agar kemudian sholatnya kuat, tahajudnya kuat, ini dia, mantap. Tapi kalau hidup untuk lari lagi, bentar lagi olimpiade, lari lagi, bentar lagi pon, lari lagi. Ya akhi, hidup itu bukan untuk sekedar lari. Sudah kita katakan tadi, kaki itu diciptakan oleh Allah agar menopang tubuh kita menghadap Allah. Sholat, dilama-lamakan sholat tahajudnya, agar lelah dia di dunia dan kuat di akhirat.
Orang kafir pola pakaiannya tidak sama dengan pola pakaian orang yang beriman. Terjemahkan saja sendiri. Orang kafir selalu menciptakan perbedaan kasta dalam kehidupan. Orang beriman tidak pernah menciptakan kasta. Sama, saya dan dia sama-sama orang yang beriman. Rasul itu kalau sedang berada di tengah-tengah sahabatnya dan orang tidak tahu yang mana yang Rasul, nggak tahu orang yang mana yang Rasul, yang mana yang bukan Rasul. Saking miripnya Rasul dengan para sahabat. Sehingga tidak bisa dibedakan yang mana yang Rasul, yang mana yang bukan Rasul. Orang perlu bertanya, yang mana Muhammad? Karena Nabi tidak pernah mencipta-ciptakan. Mana yang pembantunya, mana yang dia, sama saja. Orang kafir nggak mau dia sama dengan pembantunya. Makanya pembantunya dipakaikan pakaian khusus. Baby sisternya dipakai pakaian khusus. Supirnya dipakai pakaian khusus. Supaya saya majikan, itu pembantu. Saya majikan, saya yang punya mobilnya, itu supir. Tuh tengok pakaiannya, beda kan pakaian saya kan? Yang begini-gini bukan pola hidup orang yang beriman. Sama, dia dan saya sama-sama manusia. Saya ada kebutuhan kepada dia, dia ada kebutuhan kepada saya, terjadilah transaksi. Soal di mana siapa di antara kami yang lebih mulia, Allahu a'lam. Mungkin saya lebih mulia daripada dia, mungkin dia lebih mulia daripada saya. Ini pola hidup orang yang beriman. Tidak menciptakan kasta. Para sahabat itu ketika bekerja di kebun bersama budak-budaknya, nggak bisa dibedakan yang mana yang majikan, yang mana yang budak. Itu budak loh Pak. Dan budak itu bukan pembantu, jauh di bawah pembantu kastanya. Namun nggak dianggap kasta oleh orang yang beriman. Sama saja. Makanan dia makan sama-sama sama budaknya. Bagaimana pakaian dia, seperti itu pula pakaian budak-budaknya. Jadi sebenarnya banyak hal yang membedakan antara kita dengan orang kafir. Jangan sampai kita mirip dengan mereka. Aku mukmin, bukan kafir. Jadikan itu di dalam dada kita. Aku mukmin, bukan kafir. Letakkan stiker ini di tempat yang sering antum lihat dengan mata. Di mana kira-kira tempat di rumah yang mata antum paling sering ke situ? Tempelkan ini di situ. Supaya antum ingat, aku mukmin bukan. Supaya antum menciptakan perbedaan.